Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Fakta menarik usai Arsenal permalukan Chelsea di Stamford Bridge. Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea pada laga pekan ke-15 Premier League. Sejumlah fakta menarik tersaji usai kemenangan yang diraih tim meriam London. Menjalani pertandingan di Stamford Bridge, Arsenal tampil percaya diri. The Gunners mencatat 56,1% penguasaan bola, berbanding 43,9% milik The Blues. Arsenal juga melepaskan 14 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Chelsea hanya memperoleh 1 peluang bagus dari 5 kesempatan. Setelah bekerja keras dan bermain menekan, Arsenal akhirnya berhasil membungkam Chelsea dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan The Gunners dicetak Gabriel Magalhaes dengan tembakan kaki kiri pada menit ke-63. Berkat kemenangan itu, Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara Premier League dengan nilai 34. Mereka unggul 2 poin atas Manchester City yang turun ke urutan kedua. 5 keluhan Erik ten Hag saat MU dibungkam Aston Villa, dari pagar betis hingga soal robot. Erik ten Hag punya beberapa keluhan usai Manchester United dikalahkan Aston Villa. Sang manajer mengeluhkan hal-hal yang cukup detail seperti jarak pagar betis hingga pemain yang dinilai bukan robot. United kalah dengan skor 3-1 saat berjumpa Aston Villa pada pekan ke-15 Premier League. Hasil tersebut membuat MU urung menembus 4 besar klasemen Premier League. MU untuk pertama kalinya kalah usai meraih hasil bagus 9 laga beruntun. Ten Hag kesal dengan performa Cristiano Ronaldo dan kolega. Bukan hanya soal hasil, tetapi beberapa aspek lain dalam permainan. Pagar betis. Erik ten Hag menilai gol kedua Aston Villa harusnya bisa dicegah. Saya pikir tendangan bebas dapat dihentikan karena pagar betis masih terlalu jauh. Oke, detail kecil, tapi detail kecil membuat perbedaan di sepak bola papan atas, kata ten Hag. Kebugaran pemain. MU punya jadwal yang padat. Mereka bermain di tengah pekan pada ajang Liga Champions. Kondisi ini membuat kebugaran pemain MU menurun. Bahkan beberapa pemain mengalami cedera. Ini tidak dapat diterima. Seorang pemain harus bertanggung jawab untuk siap. Sepertinya mereka lebih segar dan itu tidak pernah bisa diterima, keluh ten Hag. Cara bertahan. Menurut Erik ten Hag, Manchester United tidak terorganisasi ketika bertahan. Hal tersebut terlihat pada gol pertama dan kedua. Pemain kami berpengalaman. Anda harus membaca permainan dan memperbaiki organisasi. Tidak kebobolan 2 gol di awal laga. Itu sama sekali tidak perlu, tegasnya. Banyak crossing. Erik ten Hag juga mengeluhkan cara menyerang United. Sepanjang laga, Setan Merah melepas 23 umpan crossing. Cara itu dianggap tidak terlalu efektif. Tidak begitu strateginya. Saya pikir itu bodoh untuk melakukan crossing kepada Ronaldo. Kami mengirim terlalu banyak umpan crossing cepat dari jarak yang terlalu jauh, kata Erik ten Hag dikutip dari situs resmi klub. Bukan robot. Erik ten Hag juga mengeluhkan bahwa tim racikannya masuk lapangan dalam kondisi tidak siap, di tengah jadwal yang padat dan tekanan yang berat. Saya sudah lama di sepak bola, mereka manusia bukan robot. Kadang memang seperti itu dan psikologis, kata ten Hag. MU bakal buat langkah berani di Januari 2023. Manchester United dikabarkan akan membuat keputusan berani saat bursa transfer pemain dibuka lagi pada Januari 2023 nanti. MU siap melepas mega bintang Cristiano Ronaldo. Masa depan Ronaldo bersama MU memang sudah menyisakan tanda tanya sejak bursa transfer musim panas 2022. Pria berkebangsaan Portugal itu sudah meminta MU melepasnya karena ingin pindah ke klub yang bermain di Liga Champions. Setan Merah tidak akan keberatan mengizinkan Ronaldo cabut dari Old Trafford di Januari 2023. Pasalnya, Ronaldo performanya sudah menurun drastis dan justru malah kerap membuat ulah yang merugikan keharmonisan tim.
Melepas Ronaldo juga akan menguntungkan MU karena bisa menyeimbangkan neraca gaji klub. Ronaldo saat ini merupakan pemain dengan bayaran termahal di skuad Setan Merah. The Blues sedang butuh striker baru. Mereka musim ini cuma punya satu penyerang yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Di musim panas 2022, Chelsea sempat berminat juga pada Ronaldo. Akan tetapi pelatih saat itu Thomas Tuchel menolak rencana merekrut Ronaldo. Kini Tuchel sudah tidak lagi melatih di Stamford Bridge dan digantikan Graham Potter. Rencana merekrut Ronaldo sangat mungkin dilanjutkan oleh pemilik klub Todd Boehly. Striker Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang lupa cara main sepak bola. Pierre-Emerick Aubameyang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya menghadapi bekas klubnya Arsenal sejak dia hengkang pada Januari untuk bergabung ke Barcelona. Namun, alih-alih membuat The Gunner menyesal telah membuangnya, Aubameyang melalui mimpi buruk saat tim barunya Chelsea dihajar pasukan Mikel Arteta 1-0. Sang penyerang benar-benar membeku di lini depan The Blues. Tercatat, dia cuma melakukan 8 sentuhan. Ya, tak lebih dan tak kurang. 8 sentuhan. Sebelum akhirnya ditarik keluar saat laga menginjak menit ke-64. Jangankan bikin gol, lantaran hanya membuat 8 sentuhan. Peluang saja tak mampu dikreasi Aubameyang. Malah dia mencetak kartu kuning saat laga memasuki menit ke-27. Salah satu penampilan terburuk Aubameyang selama dia berkarir. They tell me that I'm never gonna make it. They want me